Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aldina Fitria. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi budget di ODO14. Nah, ini untuk skenarionya kita harus buat terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masuk ke aplikasi Odoo. Nah, pastikan kalian sudah mendownload modul accounting ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke configuration. Nah, setelah itu kita masuk ke analytic account untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat akunnya, itu ada biaya bensin, sales departemen yang pertama, lalu yang kedua itu ada jasa training, sales departemen. Nah, setelah itu kita save akunnya. Untuk kode referensinya jasa training itu A001 dan yang kedua itu A002. Lalu setelah itu kita ke menu lagi, configuration lagi, lalu ke budgetary position. Nah, di sini kita mengklik data baru. Lalu untuk yang pertama kita namakan biaya bensin seperti yang tadi juga atau enggak boleh biaya saja, itu boleh. Nah, untuk kode akunnya yang sesuai itu yaitu kita masukkan other expense karena biaya itu expense. Nah, setelah kita membuat yang pertama, kita buat yang kedua yaitu pendapatan atau mungkin bisa juga pendapatan jasa training seperti yang pertama tadi. Lalu untuk kodenya kita masukkan pendapatan itu termasuk ke dalam sales. Nah, kita masukkan kodenya itu sales untuk account name-nya. Nah, setelah itu masuk ke menu accounting, lalu kita pilih budget. Nah, di sini ini bisa diikutin aja ya untuk analisis account, sama date-nya, terus end date-nya, sama planet account-nya. Nah, untuk namanya budget dan target 2022. Ini di sini saya percepat, jadi sudah saya isi terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke vendor, setelah itu kita klik bills. Nah, di sini kita akan membuat bills, maka kita klik create. Nah, untuk vendornya sesuai dengan skenario yang di awal, bahwa kita vendornya itu ke Deco Adik. Nah, kita pilih Deco Adik. Lalu setelah itu kita mengisi bill date-nya. Nah, ini kita samain saja dengan accounting date-nya. Nah, setelah itu untuk produknya kita bisa pilih di sini. Kita mungkin search more karena nggak ada. Nah, kita kalau misal produk belum ada, kita klik create, jadi kita membuat baru. Nah, di sini produk name-nya kita isi biaya bensin. Di sini saya ubah menjadi fuel. Nah, lalu untuk customer tax-nya ini saya checklist, saya hilangkan. Lalu untuk produk company-nya diganti jadi yang all consumable. Nah, setelah itu di save create. Nah, setelah muncul seperti ini, nah ini kan di sini untuk kuantitinya ini bisa kita sesuaikan. Di sini saya terlebih dahulu pilih analytical account-nya, yaitu akun biaya bensin dengan kode yang tadi A001. Lalu di sini untuk kuantitinya saya contohkan saja 1. Nah, terus untuk price-nya 500.000. Nah, di sini teksnya kalau masih muncul kita bisa checklist. Kita bisa silang saja biar teksnya tidak ada. Lalu setelah itu saya save. Nah, setelah muncul vendor bill draft seperti ini, maaf tadi ada kesalahan ini akunnya. Ini akunnya cost of goods sold. Nah, itu seharusnya masuknya ke other expense. Nah, karena tidak otomatis, jadi kita perlu mengganti terlebih dahulu. Lalu kita klik save. Nah, setelah itu kita klik confirm, maka statusnya vendor bill akan menjadi post. Nah, kita masuk lagi ke accounting, ke menu accounting.
lalu kita ke budget. Kita pilih ke budget. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang tadi budget and target. Nah, di sini di practical amount-nya itu akan tertulis yang tadi kita sudah isi biaya bensinnya. Nah, itu akan muncul di practical amount-nya. Minus 50.000. Nah, lalu kita pilih untuk pendapatan, kita pilih customer, lalu invoice. Nah, setelah itu kita klik create. Nah, di sini kita pilih customernya Deco Adike. Nah, setelah itu untuk produknya kita pilih sesuai yaitu. Nah, kalau misalkan belum ada, kita bisa lakukan seperti tadi, meng-create baru. Nah, di sini untuk produk name-nya saya beri nama miscellaneous. Nah, setelah itu untuk produk company-nya sama yang all consumable. Nah, teksnya kita bisa hilangkan, lalu kita klik save. Nah, setelah muncul seperti ini, account-nya sudah otomatis sales. Nah, analitik account-nya bisa kita ubah menjadi yang jasa training. Nah, kuantitinya di sini juga bisa kita ubah. Nah, di sini kuantitinya 1. Nah, untuk price-nya juga bisa diubah ya, teman-teman. Nah, invoice date-nya kita sesuaikan dengan tanggal pada saat itu. Nah, teksnya dihilangkan. Nah, ini pada saat di video saya tidak mengubah price-nya, tapi teman-teman mungkin bisa mengubah price-nya ya, teman-teman, sesuai dengan harga yang teman-teman inginkan. Nah, lalu kita masuk ke menu budget. Nah, kita untuk mengecek nih kira-kira yang tadi kita buat itu masuk atau enggak. Ternyata masuk ya, teman-teman, karena tadi saya tidak mengubah, makanya di sini RP-nya adalah 1. Nah, itu masuk di practical amount. Jadi untuk practical amount itu ya menyesuaikan dengan apa yang tadi kita sudah isi. Nah, di situ juga ada achievement tadi persennya sesuai dengan kenaikannya, lalu ada interest. Nah, kita bisa buka juga interestnya untuk melihat jurnalnya. Nah, di situ sudah muncul yang pertama tadi biaya. Nah, yang kedua ada pendapatan juga sama, interestnya juga sudah ada. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai transaksi budget. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.